Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati guru kita, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Di tengah-tengah kita ada Ustadz Haji Irfan. Syukur Ustadz sudah hadir dan bahkan memimpin doa yasinan tadi. Kemudian ada juga Ustadz Badawi, ya. Beliau ini alhamdulillah selalu menyertai kami sekeluarga sejak almarhumah ibunda kami di PPSCM. Beliau hadir menuntun talqin, kemudian acara pelepasan di rumah duka ini, prosesi salat jenazah sampai di pemakaman. Begitu juga tak lupa saya menyebutkan, ya, ada tokoh masyarakat, Pak RT RW, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa menghormati, tanpa mengurangi penghormatan kami semuanya. Hadir di tengah-tengah kita juga ada komunitas, ya, dari Pondok Karya agak jauh. Terima kasih Ibu Emi, dan mungkin juga dari komunitas Siopat, ya. Dari Ibu Irma dan Ibu Dina, Majelis Ta'lim. Kemudian di tengah-tengah kita juga ada Babinsa Mampang, Sahibul Hajat, Sahibul Musibah, anak-anak, cucu-cucu, mantu, dan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah merupakan takdir Allah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, mohon izin Pak Ustadz Irfan dan Ustadz Badawi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah takdir Allah. Ibu Rini, almarhumah ibunda kami, wafat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga karena takdir atau ketetapan Allah. Malam hari ini kita semua hadir di rumah duka ini, memberikan penghiburan dan membagi duka kepada kami keluarga, juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ibu dan bapak, banyak orang yang ingin hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, tapi oleh karena ada saja hambatan-hambatan yang mereka hadapi sehingga tidak sempat hadir. Itu juga karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Rusli Amin, Kiai Haji Rusli Amin, penceramah Indosiar, yang kami memang sengaja undang pada malam hari ini, ya. Sehari sebelumnya beliau firm untuk hadir, tapi tadi sore beliau telepon menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir karena siang tadi beliau demam, ya, demam yang cukup parah, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf. Malam hari ini saya berdiri di sini untuk membadalkan beliau juga atas izin Allah. Mohon izin guru-guru kita, Ustadz Irfan, Ustadz Badawi, ilmu dan usia ini mungkin tidak kapabel untuk menyampaikan tausiah, tapi anggaplah ini sebuah ihtiraman atau penghormatan selaku anak mantu kepada ibunda kami. Tadi juga saya tidak sendiri, kami bertiga. Yang paling senior Bapak Thomas Budiman Lahai,
kemudian Ibu Megi S. Lumai, dan di tengah-tengah kita juga almarhumah meninggalkan 3 anak, 9 cucu, dan seorang saudara atau adik perempuan. Ibu bapak, kenapa sehingga saya ingin memulai dari sini? Apa yang terjadi dalam hidup ini adalah merupakan ketetapan atau takdir Allah. Supaya apa? Supaya kita semua, termasuk kami, anak-anak dan cucu ini menjadi lapang dan menjadi ikhlas. Tidak ada lagi kata-kata seandainya. Andai kata bunda kami saat itu kami bawa ke Malaysia atau Penang, mungkin masih hidup. Atau mungkin ada yang berkata, kenapa tidak dibawa ke Singapura saja? Gitu. Di Mount Elizabeth Hospital. Mungkin kalau dibawa ke sana, mungkin masih hidup. Mohon izin ibu dan bapak sekalian, kematian itu tidak ditentukan oleh di mana seseorang itu berobat. Allahumma yarham guru kita Ustadz Arifin Ilham. Ya, saya masih ingat betul ketika beliau berobat di Penang, Malaysia. Sebelum berangkat pesawat yang disewanya pada saat itu, beliau sempat menyampaikan tausiah singkat dan meminta doa kepada semuanya. Tapi pulang juga sudah dalam keadaan baik. Bahkan ibu dan bapak, ibu negara kita, ya, Ibu Ani Yudhoyono, kurang apa seorang ibu, mantan ibu negara, fasilitas negara, berobat di Singapura di National University Hospital, tapi juga karena ketetapan Allah akhirnya juga harus kembali. Salah satu keyakinan kita, rukun iman kita adalah percaya kepada qada dan qadar, ketetapan Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Yang buruk mungkin di mata kita, tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu dan bapak sekalian, salah satu kecenderungan dari manusia itu adalah takut kematian. Kalau kita bertanya kepada banyak orang, ya, atau saya mohon izin, di sini kan ada ibu-ibu majelis taklim gitu, mohon izin. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, ibu ingin masuk surga atau tidak, Bu? Nah, mau tidak, Bu? Mau dong, ya kan? Mau masuk surga, Bu? Oke. Syarat untuk masuk surga adalah harus mati dulu. Siap, Bu? Siap, Bu? Soalnya kalau siap, saya daftar sekarang, Bu. Ya. Jadi coba lihat, ya, ini kecenderungan kita semua ingin masuk surga atau menggapai surga, tapi tidak mau mati atau meninggal. Dan ibu dan bapak, inilah kecenderungan kita manusia. Kalau manusia itu dia ingin hidup selamanya, hidup kekal, dia akan lakukan apapun untuk hidup selamanya. Pujangga kita Hairil Anwar menyebutkan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya kan? Padahal mana ada orang, ya, dalam masyarakat sekarang ini yang hidup sampai 1000 tahun, tidak ada. Ibu bapak, usia harapan hidup masyarakat dunia itu ditempati peringkat pertama adalah dari Jepang. Yang kedua dari Swiss, ketiga Korea Selatan, yang keempat Singapura, dan yang kelima adalah Jerman. Nah, orang Jepang itu, ibu dan bapak sekalian, usia harapan hidupnya panjang, ya, 86 tahun. Ini secara statistik gitu. Walaupun pasti ada warga yang lebih daripada, kan hukum statistik kan melihat rata-rata seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau Indonesia? Indonesia itu usia harapan hidupnya adalah 75 tahun. Itu sudah meningkat, Bu. Dulu kalau saya baca di dalam data itu hanya 68. Sekarang sudah meningkat menjadi 75.
Nah, dan ibu dan bapak sekalian, menariknya, suku atau etnis yang ada di Indonesia yang usia harapannya panjang adalah suku yang dari Jawa Barat, apa namanya? Sunda, suku Sunda. Nah, ternyata salah satu riset yang menunjukkan bahwa karena etnis atau suku Sunda itu pola makannya itu banyak daun-daunan, ya kan, sayur-sayuran, ya kan, ada daun kangkung, daun singkong, apalagi daun pepaya, ya, daun pitu, daun teringat, semua ada dimakan itu Bapak. Jadi itu usia harapan hidup. Nah, jangankan kita manusia biasa, ibu dan bapak sekalian, bahkan kakek dan nenek kita Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu juga tergiur ketika digoda oleh syaitan. Ketika syaitan meniupkan, wahai Adam, maukah engkau aku tawarkan sebuah pohon? Jikalau pohon itu kamu mendekatinya, maka kamu akan hidup selamanya. Itu secara simbolik, seperti itu ibu dan bapak sekalian. Nah, dan sejarah kejatuhan dari Nabi Adam alaihissalam itu mulai dari situ, karena dia tergiur hidup lebih panjang lagi. Nah, karena itu ibu dan bapak sekalian, ada dua makhluk yang sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kontras, iblis dan malaikat. Kalau iblis itu senangnya adalah menyesatkan manusia, tapi kalau malaikat senangnya adalah beribadah. Karena itu ibu dan bapak sekalian, malaikat itu selalu benar, tidak pernah salah. Ya, itu malaikat. Jadi kalau ibu-ibu ingin suami benar terus, menikahlah dengan malaikat. Apalagi kalau malaikat Israel, Bu, malaikat pencabut nyawa, itu pasti selalu benar, Bu. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sehingga manusia itu takut mati, Bu? Itu pertanyaan yang paling pokok. Kenapa sehingga manusia itu takut mati? Mungkin izin Ustadz, jawabannya bisa bermacam-macam. Tapi kalau kita lihat dalam karya buku psikologi kematian mantan rektor saya dulu di UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Komarudin Hidayat, kan beliau nulis tentang psikologi kematian. Ini akhirnya saya jadi ingat sama almarhumah ibunda kami, Ibu Rini. Setiap dia kalau melihat saya memegang buku, selalu dia tanya, "Guntur, itu buku apa?" Pokoknya dia tidak bisa melihat saya memegang buku. Suatu saat di mobil, buku yang saya pegang adalah buku psikologi kematian itu. Dia bilang, "Ini buku apa?" Saya bilang, "Mama baca aja gitu. Judulnya Psikologi Kematian." Dia langsung lempar buku itu, serang. Nah, kenapa sehingga manusia itu takut mati? Ibu dan bapak, manusia itu takut mati karena dia tahu bahwa kematian itu akan membuat seseorang itu akan berpisah dengan apa yang dia cintai. Kematian akan memisahkan seseorang dengan rumah dan mobil yang dia cintai. Kematian akan memisahkan seorang suami dengan istri yang dia cintai. Kematian akan memisahkan seorang ibu terhadap anak yang dia cintai, apalagi anak itu masih kecil. Kematian akan memisahkan seorang pejabat dengan jabatannya. Tapi ibu dan bapak sekalian, setakut-takutnya kita terhadap kematian, kematian itu pasti datang menimpa kita. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, andaikan kamu bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun, maka kematian itu pasti akan datang menjemputmu. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bedanya hanya 3, dan ini menjadi misteri kematian. Sebab, kapan, dan di mana. Iya kan? Itu yang menjadi misteri kematian ibu dan bapak sekalian. Jadi, penyebab itu tidak menentukan kematian seseorang. Iya kan? Ada orang yang kecelakaan kemudian meninggal. Ada orang yang sakit seperti bunda kami kemudian meninggal. Tapi kematian juga tanpa bisa didahului dengan sakit, ya, atau juga dengan kecelakaan.
Bahkan ada orang yang sementara beribadah jatuh, kemudian meninggal. Nah, ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi dengan demikian ibu dan bapak sekalian, kalau misalnya pada suatu saat, jangan kaget bu, kalau misalnya ada orang yang datang kepada kita menyampaikan informasi, Pak, ini kejadian yang aneh dan luar biasa. Itu si ibu anu, kemarin kita masih sama-sama makan bakso, tapi pulang langsung meninggal. Ya. Secara logika kita bisa bantah, apa yang aneh di situ? Yang aneh itu kalau orang sudah dinyatakan meninggal, bangun, kemudian minta makan bakso. Insya Allah orang sekelurahan akan kabur semuanya. Itu yang aneh ya. Bahkan kalau Gus Dur itu pernah cerita, suatu saat ada santrinya yang datang ya, tergopok-gopok sampaikan kepada Gus, itu Ustadz Maftuh ya meninggal. Gimana cara meninggalnya? Saat ceramah jatuh kemudian meninggal. Luar biasa. Gus Dur bilang itu mah nggak luar biasa. Yang luar biasa itu kalau Kiai Maftuh sudah sudah meninggal, kemudian tiba-tiba bangun, ambil mic dan ceramah, ya kan? Ini menyinggungnya ceramah. Baik, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ibu dan bapak, kenapa sehingga orang takut mati? Yang kedua, oleh karena dia tidak mengetahui tentang apa yang akan dia alami setelah kematian itu, ya kan? Kan ibu dan bapak, tidak ada orang yang dimasukkan ke dalam kubur kemudian balik lagi menceritakan tentang pengalaman-pengalaman ketika dia berada di alam kubur. Tidak ada itu, iya kan? Andaikan ada yang dari kubur kemudian, itu kuburan enak loh, itu kuburan ada mall loh. Nah mungkin kita tidak gundah gitu. Tapi tidak ada yang menceritakan itu karena ini bukan wilayah ilmu pengetahuan. Nah ibu dan bapak sekalian, bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa kubur itu bisa menjadi taman-taman surga, tapi dia juga adalah merupakan jurang-jurang neraka. Nah ibu dan bapak sekalian, dengan demikian saya langsung masuk saja, singkat-singkat saja. Kenapa sehingga kita harus malam ini berkumpul membaca Yasin? Ya kan? Pertama ibu dan bapak sekalian, dengan pengantar saya tadi bahwa surat Yasin yang kita baca ini sesungguhnya dia berisi tentang peta perjalanan kehidupan kita manusia ya. Mulai dari alam arwah, alam rahim, pindah kita di alam dunia, dari alam dunia kita bergeser ke alam barzah, alam kubur yang saat ini dihuni oleh orang tua kita, dan penantiannya nanti kita akan masuk di alam akhirat. Surat Yasin itu menjelaskan tentang itu. Ibarat sebuah perjalanan kita butuh kompas atau peta perjalanan, maka dalam surat Yasin itu menjelaskan kepada kita. Ibu dan bapak sekalian, sehingga Rasul menyebutkan kadzabu ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang-orang yang meninggal itu surat Yasin sebagai bagian dari kecintaan kita terhadap orang tua kita. Mohon izin Ustadz Irfan, Ustadz Badawi dan Pak RTW semuanya, saya mohon izin untuk mengutip saja 2 atau 3 surat Yasin yang kita bacakan tadi sebagai hikmah dari peringatan 40 hari kita pada malam hari ini. Ibu dan bapak, salah satu cuplikan dari yang kita baca tadi, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kami angkut mereka dengan sebuah kapal yang semakin lama semakin padat, dan kapal itu bernama planet bumi ini. Ibu bapak, kereta atau kapal yang bernama planet bumi ini, dia bergerak ya, mengitari matahari itu dengan kecepatan 107 km per jam. Dan 107 km per jam itu kalau kita kalikan dengan 1000, maka itu sebuah kecepatan yang sangat luar biasa ya. Ibu bayangkan kalau ibu mengendarai mobil ya, saya sendiri ya secara pribadi kalau mengendarai mobil hanya dengan kecepatan 80 saja, kemarin saya sampaikan ke kakanda saya Pak Thomas dari Sukabumi, itu saya sudah pusing. Ini 107 km kali 1000, bumi ini mengitari matahari. Dan ibu dan bapak sekalian, ketika dalam satu putaran bumi mengitari matahari itu, ketika sampai pada 365 hari, berarti setahun, saat itu kita bertemu kembali dengan hari di mana kita dilahirkan. Karena itu
Kalau kita mengaku diri sebagai orang-orang modern, saat itu kita merayakan hari ulang tahun kita, ya. Putaran satu ulang tahun yang pertama, putaran yang kedua ulang tahun yang kedua. Bahkan kalau ada yang pura-pura saleh seperti saya, mungkin saya mengundang Ustadz Irfan atau Ustadz Baidawi untuk menyampaikan doa di hotel itu. Jadi bumi mengitari ibu dan bapak sekalian. Nah, almarhumah ibunda kita pada putaran ke-66 dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ibu Dina sampaikan, kalau masuk 3 Juni itu berarti usia beliau 67 tahun. Tapi kita hitung 66 tahun. Dalam putaran 66 Allah menghentikannya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak tahu kita semua ini. Saya, Ibu dan Bapak sekalian, dalam putaran keberapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikannya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Itu dalam surat Yasin tadi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kami adalah kamu harus ingat bahwa pada suatu saat nanti kamu akan dicoret sebagai penumpang planet yang bernama bumi ini. Dan saat itu kita diajak untuk berputar. Selama dalam putaran itu, Ibu dan Bapak sekalian, Allah menganugerahkan kepada kita sampai ketika Allah katakan, sampai pada saatnya nanti aku akan mencoret kamu sebagai penumpang, yang di dalam istilah turisme disebut dengan PAX, akan mencoret kita sebagai penumpang di planet bumi ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah katakan sebelum nama kamu dicoret, maka kamu akan dimasukkan ke dalam perut bumi, dan itulah alam barzah yang dihuni oleh orang tua kita sekarang ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya izin satu lagi dari surat Yasin tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami hidupkan kembali, kami bangkitkan kembali mereka yang telah mati itu, kemudian kami catat. Apa yang kami catat, Ibu dan Bapak sekalian? Ada 2 yang kami catat. Pertama, segala amal yang mereka kerjakan di atas dunia ini, dan yang kedua adalah bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Ada 3 poin di situ, bahwa ternyata kita akan dibangkitkan kembali. Untuk apa? Untuk kita pertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Dan ingat Ibu dan Bapak sekalian, pertanggungjawaban kita itu, semua fisik atau badan-badan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yasin itu juga disebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, tangan-tangan mereka akan memberikan kesaksian, dan kaki mereka juga akan memberikan kesaksian. Itulah perbedaan antara pengadilan Tuhan dengan pengadilan manusia. Kalau pengadilan manusia, lidah ini bisa berbohong, tapi kalau pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kunci, dan semua akan memberikan kesaksian kepada kita. Ibu dan Bapak sekalian, terakhir, bahwa Allah juga mencatat jejak-jejak atau peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Ibu dan Bapak mohon izin, setiap orang pasti meninggalkan jejak. Jejak itu ada 2, ada jejak yang berbentuk fisik, dan ada juga yang berbentuk memori atau ingatan dan kenangan. Silahkan Ibu dan Bapak sambil kita lihat saja. Saya mohon maaf, tambah sedikit lagi jadi tuntas. Jadi ada 2 yang akan ditinggalkan. Yang pertama adalah jejak yang berbentuk fisik, dalam antropologi disebut dengan artefak. Ibu dan Bapak, sofa ini adalah jejak almarhumah ibunda kami. Ya, rumah ini bagian dari jejak yang ditinggalkan. Andaikan sofa ini bisa berbicara, maka dia akan memberikan kesaksian terhadap kita semuanya malam ini. Karena maut itu adalah sebuah peringatan. Maka andaikan sofa itu bisa berbicara, dia akan sampaikan kepada kita semuanya. Lihatlah, di sini dulu diduduki oleh almarhumah ibunda kami. Ya, di sini dulu tempat di mana beliau beliau bercanda dengan cucu-cucunya, beliau berdiskusi dengan mantu-mantu dan anak-anaknya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi.
Andaikan dinding-dinding rumah ini bisa memberikan kesaksian, maka dia juga akan berbicara bahwa almarhumah sekian tahun berada di sini dan banyak memori atau kenangan yang ada di sini. Ibu dan bapak sekalian, anak cucu mungkin kita semua punya memori tentang itu. Mohon izin ibu dan bapak sekalian, kopiah yang saya pakai ini ibu dan bapak sekalian, ini adalah salah satu memori yang ditinggalkan oleh Ibunda Rini Murniasi. Saya ingat sekali ketika itu ceramah di Masjid Atin, dan tanpa sepengetahuan saya, dia menyerahkan kepada istri saya. Dan ini selalu saya pakai setiap saat ibu dan bapak sekalian. Tadi sebelum kesini, saya mengambil kopiah ini, dan sebelum saya kenakan, saya membacakan doa untuk almarhumah Ibunda. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga kenangan yang berupa memori atau ingatan, dan itu semua mungkin ada sama anak-anak dan keluarga. Ibu dan bapak, setiap orang itu punya kesalahan dan kebaikan. Kesalahan-kesalahan ibunda kami itu insya Allah ikut terkubur ketika jasad beliau dibenamkan di kuburan. Tapi insya Allah ingatan-ingatan kebaikan beliau itu senantiasa hidup dan mengiringi daripada perjalanan kita. Ini sekedar informasi kami, anak dan cucu ibu dan bapak sekalian, dalam rangka mengenang kebaikan ibunda kami ingin abadikan dan kami tulis dalam sebuah buku biografi kecil, judulnya Rini Murniasi, sebuah persembahan dan kenangan. Itu memori-memori kenangan dari anak, cucu, kolega, dan semuanya. Apa yang diucapkan akan hilang, dan apa yang ditulis akan abadi selamanya. Beliau telah meninggalkan kenangan-kenangan indah bagi kami. Beliau pergi memenuhi daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat ini para duyufullah, duyuf Rahman, mereka mengumandangkan di sana, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nas. Selanjutnya lagi, itu adalah doa Nabi Ibrahim, dan jejak-jejaknya itu ada sampai sekarang ini. Air Zam-Zam, beliau juga berdoa supaya hati kita bertambah ke Baitullah. Beliau juga berdoa supaya anak turunannya itu mendirikan salat, bahkan anak turunannya itu ada yang menjadi nabi. Dan beliau juga berdoa supaya Makkah itu adalah negeri yang berkah, buah-buahan dan sebagainya. Ibu dan bapak sekalian, paling terakhir ini, jadi ini sebenarnya tausiah untuk kami, ya dari kami untuk kami, ibu dan bapak sekalian. Jadi pertama saya ingin sampaikan untuk anak-anak, cucu-cucu, apa yang harus kita lakukan setelah bunda kita sudah tiada. Rasul suatu saat didatangi oleh seorang pemuda, ya Rasul, aku ingin berkhidmat atau mengabdi kepada kedua orang tua, tapi mereka sudah tiada. Apa yang harus saya lakukan? Ini sekaligus penutup dari ceramah ini. Maka Rasul katakan, yang pertama, ubahlah dirimu menjadi seorang anak yang saleh. Karena dengan anak yang saleh itu, doa-doanya itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua. Kita sudah dituntun, Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Maafkanlah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Kita bisa menambah, ya Allah, sinarilah kuburannya dengan berkah sedekahnya, ya Allah. Hiburlah kesendiriannya di alam kubur nanti dengan Al-Quran, ya Allah. Sinari dan terangilah jalan-jalan hidupnya dengan amal yang pernah dilakukan. Satu. Yang kedua,